Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini di Hobas Channel. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada saat ini, yaitu dari Daniel pasal 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu kesaksian tentang kehidupan Daniel yang penuh dengan suka duka dalam mengikut Tuhan, dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan menolong, Tuhan melepaskannya dari cengkraman, dari orang-orang yang jahat. Bahkan luar biasanya, Allah bertindak, menunjukkan tanda-tanda ajaib, bahkan mujizat demi mujizat ditunjukkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita bisa melihat mujizat Tuhan yang menyertainya. Bagian yang pertama adalah Tuhan menjadikannya sebagai orang yang bijaksana di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, mujizat selanjutnya adalah peristiwa yang baru terjadi, yaitu di mana Daniel dan teman-temannya difitnah, ditangkap, bahkan diberikan hukuman yang tidak adil. Bahkan hukumannya ini menjurus kepada kematian, yaitu teman-teman Daniel yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka dihukum, dimasukkan ke dalam perapian api yang menyala-nyala, yang mana setiap yang masuk di dalamnya pasti hangus. Kalau makhluk hidup masuk ke dalamnya pasti mati. Tapi luar biasanya, Sadrak, Mesak, Abednego, dia keluar dengan selamat. Mereka menerima mujizat Tuhan, dan takjublah orang yang melihat bahwa mereka diselamatkan oleh Allah. Dan bukan hanya itu, Daniel sendiri mengalami hal yang sama, yaitu dia dimasukkan ke gua singa dengan harapan dicengkram oleh singa, dengan harapan dia mati karena ada singa-singa yang lapar di sana. Tapi apa buktinya? Dia keluar dengan selamat. Ini mencengangkan sekali, dan itulah tanda mujizat yang Tuhan tunjukkan di tengah-tengah bangsa itu. Dan Daniel beserta dengan teman-temannya yang setia kepada Tuhan itu menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan di kemudian hari, Tuhan mengikuti perjalanan kehidupan Daniel ini dengan memberikan penafsiran mimpi, dengan memberikan pengungkapan mimpi yang tak pernah diungkapkan, diceritakan oleh raja pada saat itu, yaitu Nebukadnezar. Cerita di mana harus diungkapkan apa mimpi sang raja yang tak pernah terceritakan. Luar biasa, Tuhan memberikan hikmat baginya dan menceritakan mimpi itu sehingga Nebukadnezar takjub, bahkan menerima penafsiran mimpi itu menuju kepada masa depan. Dan inilah hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dalam kehidupan Daniel. Tuhan menolong dan menyelamatkan kehidupan Daniel dan teman-temannya. Apa rahasia dari semua itu? Tuhan menunjukkan mujizat. Daniel tidak berpikir bahwa mujizat itu akan terjadi, karena dia tahu bahwa sang pemberi mujizat itu adalah harta yang paling besar. Maka rahasia mujizat itu terjadi adalah Daniel dekat dengan sang pemberi mujizat, yaitu Allah. Daniel selalu akrab dengan Allah. Daniel berdoa selalu meminta hikmat, pertolongan dari Tuhan saja.
bahkan dicatat dalam Alkitab, Daniel dalam setiap harinya dia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari, sehingga itu menambah keakraban, keintiman Daniel dengan Allah, sehingga di hidupnya dibela oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan spiritualitas kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita hal yang sama kita lakukan seperti Daniel lakukan? Memang kita tidak harapkan mujizat terjadi, tapi terbesar dari semua mujizat yang terjadi adalah Sang pemberi mujizat itu di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Karena Dia maha kuasa, Dia maha besar, Dia maha tahu, dan Dia di pihak kita. Dia menolong kita. Roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga yakinlah, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, pelepasan demi pelepasan, kemerdekaan demi kemerdekaan dalam kehidupan kita akan kita alami karena Allah di pihak kita. Oleh karena itu, mari bersama kita tingkatkan spiritualitas kehidupan rohani kita yang diseimbangkan dengan aplikasi kehidupan itu sendiri, sehingga yakinlah dan percayalah, kita akan menerima berkat Tuhan melebihi daripada orang-orang yang di dunia ini yang sedang mencari dan mencari berkat. Namun karena Allah di pihak kita, berkat itu hadir, dan berkat yang terbesar adalah Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, mari bersama kita setia kepada Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk pelepasan dosa dan kehidupan kita, menyelamatkan kita, dan hendaknya hidup kita memuliakan nama Allah selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk berbahagia, untuk mengisi hari-hari dan kehidupan kita mengandalkan Tuhan selalu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Firman-Mu kami telah dengarkan melalui penjelasan dari Daniel pasal 6 ini. Dan kami melihat bahwa pertolongan Tuhan ajaib. Engkau menunjukkan tanda-tanda mujizat, melepaskan setiap umat-Nya untuk bebas dari belenggu, bahkan dari maut. Sehingga kami saat ini melihat bahwa semuanya itu dilakukan oleh Allah yang sudah menunjukkan mujizat. Dan yang paling penting dari itu adalah Allah di pihak kami, Allah beserta kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu, beribadah kepadamu, memuji nama Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan dalam doa-doa, nyanyian, dan juga melakukan firman-Mu. Kami dimampukan menjadi garam, terang, teladan, bahkan berkat, menjadi berkat bagi orang-orang yang di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh bersuka cita, firman-Mu menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.